Selamat pagi anak-anak semua. Semoga pagi ini anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan belajar mengenai analisis dimensi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan dimensi? Jadi, dimensi menunjukkan cara bagaimana suatu besaran turunan disusun dari besaran pokok. Pada besaran pokok, masing-masing sudah memiliki dimensi. Dimensi dari besaran pokok bisa kita lihat pada tabel yang ada di gambar. Dimensi besaran diperoleh dengan menguraikan satuannya ke dalam satuan SI. Contoh misalnya nih, besaran luas memiliki rumus panjang dikalikan dengan lebar. Panjang dan lebar itu kan sebenarnya besaran yang sama. Kita lihat di tabel yang awal tadi. Panjang memiliki dimensi L, lebar juga memiliki dimensi L. L dikalikan dengan L sehingga menjadi L kuadrat. Maka dimensi dari luas adalah L kuadrat. Contoh berikutnya adalah volume. Volume memiliki rumus panjang kali lebar kali tinggi. Panjang, lebar dan tinggi sama nilainya dengan panjang. Maka dimensinya menjadi L kali L kali L atau L pangkat 3. Lalu, kenapa sih kita perlu belajar mengenai dimensi? Apa manfaat kita mengetahui dimensi? Nah, ada beberapa manfaat dari dimensi. Yang pertama adalah dimensi berfungsi untuk mengetahui kesetaraan dua buah besaran. Dua buah besaran bisa kita bilang setara jika dua besaran tersebut memiliki dimensi yang sama. Contohnya, kita perhatikan pada video berikut ya. Misal, apakah usaha setara dengan perubahan energi? Usaha itu kita simbolkan dengan W. Sedangkan energi kita bisa menggunakan energi kinetik ataupun energi potensial. Misal saya ambil contoh energi kinetik. Karena perubahan, maka di depannya saya beri tanda delta. Usaha itu dirumuskan dengan F dikalikan dengan S. Sedangkan delta EK dirumuskan dengan setengah M delta V kuadrat. Sebagaimana di tabel di depan, F atau gaya dirumuskan dengan M L T pangkat min 2. Sedangkan S jarak, dia memiliki dimensi L. Dalam dimensi, angka tidak perlu kita tuliskan dimensinya. Maka persamaan ini dimensinya menjadi M. Dimensi dari M adalah M. Delta V dimensinya adalah L T pangkat min 1. Karena di sini V-nya dikuadratkan, maka dimensi dari V juga harus kita kuadratkan sehingga menjadi L kuadrat T pangkat min 2. Dimensi ini kita sederhanakan menjadi M L kuadrat T pangkat min 2. Di sebelah kanan dimensinya menjadi M L kuadrat T pangkat min 2. Karena dimensi di sebelah kiri sama dengan dimensi di sebelah kanan, maka dapat kita simpulkan bahwa usaha setara dengan perubahan energi kinetik. Fungsi dimensi yang kedua adalah untuk memeriksa kebenaran persamaan gerak.
kita hanya dapat melakukan penjumlahan ataupun pengurangan dua besaran yang memiliki dimensi yang sama. Setiap persamaan gerak harus memenuhi syarat kesamaan dimensi. Artinya, dimensi setiap suku dalam persamaan gerak harus selalu sama. Jadi, setiap persamaan gerak harus konsisten dalam satuannya. Contoh misalnya nih, jika dimensi setiap suku persamaan ada yang berbeda, maka persamaan tersebut salah. Kita lihat contohnya pada pembahasan video berikut ya. Contohnya adalah posisi suatu benda dinyatakan dengan X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. X ini menyatakan posisi dengan dimensinya adalah L. Kenapa posisi dimensinya adalah L atau sama dengan jarak atau panjang? Karena biasanya posisi benda itu dinyatakan dengan jaraknya. V0V menyatakan kecepatan benda. Kecepatan memiliki dimensi L T pangkat min 1. T waktu mempunyai dimensi T. Ditambah setengah, tidak perlu kita tuliskan. A percepatan memiliki dimensi L T pangkat min 2. T kuadrat waktu memiliki dimensi T kuadrat. Dimensi di atas kita sederhanakan lagi menjadi T pangkat min 1 dengan T, maka dia hilang karena min 1 dikalikan dengan plus 1, pangkatnya hilang, sehingga menjadi L saja. Ditambah T min 2 dengan T pangkat 2 sama hilang juga, maka menjadi L saja. Persamaan posisi ini penjumlahannya memiliki dimensi yang sama, maka bisa kita simpulkan bahwa persamaan ini sudah betul karena dimensi penyusunnya sudah sama. Manfaat dimensi yang ketiga adalah membentuk sebuah persamaan fisika. Ternyata kita dapat mengetahui ketergantungan sebuah besaran fisis terhadap besaran lainnya menggunakan alat bantu, yaitu analisis dimensi. Selanjutnya, kita akan mengetahui perbandingan antara besaran-besaran tersebut. Ingat, sebuah persamaan atau rumus benar hanya jika dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Contohnya, kita perhatikan pada video berikut ya. Contohnya adalah sebuah benda bermassa M bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan linear V dan jari-jari lintasan R. Tentukan gaya sentripetal F yang dialami oleh benda bergantung pada besaran MVR. Maksudnya adalah dalam soal ini kalian diminta untuk menentukan bagaimana bentuk persamaan atau bentuk rumus dari V jika V itu dipengaruhi oleh besaran M, V, dan R. Maka kita bisa menuliskan bahwa F nilainya sama dengan M, V, R. Karena F dia dipengaruhi oleh M, V, R. Di depan kita berikan nilai K. K ini untuk menunjukkan nilai dari konstanta yang biasanya dinyatakan dengan angka-angka. Karena kita tidak tahu MVR nilainya berapa, maka masing-masing besaran ini kita beri pangkat X, Y, dan Z. F sebagaimana di tabel tadi, dia memiliki dimensi F sama dengan M, L,
T pangkat min 2 sama dengan K. Sementara kita tutup dulu, kita skip dulu, kita nggak usah tulis. M memiliki dimensi M dengan pangkat X. V kecepatan memiliki dimensi L. T pangkat min 1 pangkat lagi Y. Dan R jari-jari memiliki dimensi L pangkat Z. Kita lihat pada persamaan dimensi, analisis dimensi tadi, ruas di sebelah kiri harus sama dengan ruas di sebelah kanan. Ruas di sebelah kiri, M-nya hanya pangkat 1. M pangkat 1. Maka ruas di sebelah kanan, M-nya juga harus pangkat 1. M pangkat X. Sehingga X itu nilainya adalah sama dengan 1 karena pangkatnya harus sama. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk pangkat yang L. L di sebelah kiri pangkatnya hanya 1. Di sebelah kanan pangkatnya adalah L pangkat Y dan L pangkat Z. Y dan Z sama-sama kita belum tahu nilainya. Maka kita coba selesaikan untuk T terlebih dahulu. T di sebelah kiri memiliki pangkat min 2. Sedangkan di sebelah kanan memiliki pangkat T min 1 dikalikan dengan Y sehingga menjadi pangkatnya min Y. T min 2 T min Y sehingga Y nilainya adalah sama dengan 2. Nilai ini Y sama dengan 2. Kemudian kita gunakan untuk memasukkan pada persamaan di sebelah sini. Sehingga menjadi L pangkat 1 sama dengan L pangkat 2 L pangkat Z. 1 sama dengan, karena perkalian maka pangkat itu sama juga dengan dijumlahkan 2 ditambah dengan Z. Z nilainya menjadi 2, saya pindah ruas menjadi 1 min 2 sehingga Z nilainya menjadi min 1. Nah, kita sudah mendapatkan nih 3 persamaan. X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan min 1. Ketiga ini kemudian kita masukkan ulang ke dalam persamaan awal yang mau kita selesaikan tadi. F sama dengan K, M pangkat X, V pangkat Y, dan R pangkat Z. F sama dengan K, M, X nilainya adalah 1, V pangkat Y, Y nilainya adalah 2, R pangkat Z, R nilainya adalah, R, Z nilainya adalah min 1. Oh, maka rumus ini bisa juga kita tulis dengan F sama dengan K. M pangkat 1 tidak usah kita tulis. V kuadrat min 1 itu kan boleh juga kita tulis dengan per R. Maka kita bisa mendapatkan nih rumus F gaya sentripetal itu nilainya adalah sama dengan suatu konstanta. Konstanta itu bisa berupa angka MV kuadrat per R. Ini adalah rumus dari gaya sentripetal yang kita dapatkan berdasarkan dari analisis dimensi. Terima kasih atas atensi pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri kelas, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya Ustadzah sampaikan ya. Sebuah pendulum sederhana memiliki massa M dan panjang tali L.
percepatan gravitasi bumi adalah G. Tentukanlah rumus periode pendulum dalam besaran L, M, dan G. Silahkan kerjakan soal yang barusan Ustazah sampaikan di kertas. Kemudian hasilnya silahkan difoto ataupun di-scan kemudian dikirim kepada Ustazah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.